corners of the Roman world. What is this? It is the mountain. Not for all our strength. Can you feel that? We live on Kisah tentang letusan gunung berapi memang menarik untuk disimak. Bahkan, Hollywood pun beberapa kali memfilmkan dahsyatnya letusan gunung berapi. Yap, salah satunya film Pompeii yang dirilis tahun 2014 lalu. Film arahan sutradara Paul W.S. Anderson ini sebenarnya merupakan kisah percintaan yang berlatar belakang tentang era meletusnya Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Letusan gunung inilah yang menghancurkan kota Romawi kuno, khususnya kota Pompeii. Menurut sejarah, letusan yang terjadi pada 24 Agustus tahun 79 Masehi itu berlangsung selama 25 jam terus-menerus dan menewaskan 13.000 orang di masa itu. Setelah lebih dari 1.900 tahun, para arkeolog menemukan tubuh korban letusan Gunung Vesuvius yang sudah membatu di dekat Napoli, Italia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia, yaitu 127 gunung berapi. Gunung Galunggung termasuk salah satu di antaranya. Mei 1982, untuk keempat kalinya Gunung Galunggung meletus. Peristiwa yang membekas bagi Tasikmalaya, Jawa Barat ini berlangsung selama 9 bulan sebelum berakhir pada 8 Januari 1983. Selain kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, letusan ini juga menyebabkan berubahnya peta wilayah pada radius sekitar 20 km dari Kawah Galunggung yang meliputi 3 kecamatan. Perubahan peta wilayah diakibatkan oleh terputusnya jaringan jalan, aliran sungai, serta areal perkampungan. Nah, pemirsa dulu sekarang, siapa sangka nih kalau Gunung Galunggung yang dulunya begitu menakutkan, sekarang malah menjadi salah satu objek wisata unggulan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gambaran kengerian akibat letusan Gunung Galunggung sekarang udah hilang pemirsa dan digantikan dengan gambaran keindahan pemandangannya. Saya mau ajak Anda untuk naik ke puncaknya dan lihat ada apa aja sih di situ. Tapi sebelumnya kita harus menaiki ratusan anak tangga. Yap, meskipun memiliki ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut, nggak perlu bersusah payah mendaki kok. Cuma perlu menaiki 620 anak tangga saja untuk sampai ke puncak. Eits, tapi perjuangan untuk naik ke atas nggak bakalan sia-sia deh. Apalagi di sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah. Sesampainya di atas, pasti mata langsung terpana deh melihat eloknya Galunggung. Setelah letusan besar yang terjadi, maka terbentuklah danau kawah yang luas ini pemirsa, di mana di tengah-tengahnya terdapat anak Gunung Galunggung yang menyerupai pulau kecil. Gimana? Bagus kan? Nah, kawah yang sekarang menjadi danau inilah yang menjadi keistimewaan wisata Galunggung. Air yang hijau menjadi pemandangan yang tak jemu untuk dipandang ya. Bahkan, danau kawah ini juga menjadi sumber mata pencarian warga sekitar yang mencari ikan-ikan kecil untuk disantap. Tidak selamanya erupsi gunung berapi merugikan. Terbukti tanah di sekitar gunung bisa menjadi subur dan memberikan hasil pertanian yang berkualitas. Lalu, munculnya pepohonan baru yang menciptakan hutan dan ekosistem baru sehingga kelestarian alam tetap terjaga.
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat memang erat kaitannya dengan Gunung Galunggung. Tasikmalaya berasal dari kata tasik dan laya yang artinya kesikngalayah atau pasir menghampar yang tercipta akibat peristiwa letusan Galunggung yang membuat kota ini dipenuhi pasir dan abu pada waktu itu. Namun, beberapa perubahan yang ada semenjak meletusnya Gunung Galunggung ternyata tidak banyak mengubah kampung yang satu ini. Yap, Kampung Naga. Wih, dengar namanya aja pasti langsung kebayang sosok naga ya. Tenang aja, di sini nggak ada naga sama sekali kok. Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini beda banget sama namanya yang terkesan menakutkan. Naga diambil dari kata nagawir yang artinya dikelilingi lembah. Kalau ke Puncak Galunggung harus naik ratusan anak tangga. Nah, ke Kampung Naga kita harus turuni 439 anak tangga karena kampung ini terletak di dasar lembah. Begitu sampai di Kampung Naga, masih terasa banget suasana alam yang asri loh. Gimana enggak? Warga di sini masih mempertahankan dan menjaga alam serta tradisi dan budaya yang ada sejak dulu. Nah, ini dia salah satu seni budaya dari suku Sunda yang masih ada sampai sekarang. Sosok pria bernama Abah Karinding ini merupakan satu-satunya yang bisa membuat karinding khas Kampung Naga di sini. Yap, karinding sekarang telah bermetamorfosa menjadi salah satu alat musik tiup tradisional Sunda. Dulunya nih, bunyi yang dihasilkan dari bambu mungil berukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm ini digunakan untuk mengusir hama di sawah. Cara membunyikannya pun cukup unik, menggunakan tiupan dari mulut dan disertai tepukan. Karinding biasa digabungkan dengan alat musik lainnya, seperti celempung ini misalnya, yang juga merupakan alat musik khas Sunda yang terbuat dari bambu. Punten, Mbak, ini lagi ngapain, Bah? ini lagi main karinding dengan celempung. Karinding itu Musik karinding dengan celempung. yang mana yang karinding, yang mana yang celempung, Bah? Yang namanya celempung ini kan. Heeh. Ini dari bambu juga. Ini Kalau namanya karinding? Celempung, kalau karinding ini. Itu gimana sih cara mainnya? Kayaknya cuma ditempel doang Itu di cara bibir. mainnya, megangnya harus sampai depan gini. Mm-mm. Lalu ditempel di bibir pas bagian ini. Ditempelnya jangan terlalu dalam. Habis itu ditiup. Nggak ditiup, cuma dipukul. Asal mulutnya dibuka. Heeh. Lalu ditempel di bibir, mulutnya dibuka agak besar di dalamnya gitu, agak besar mulut seperti ini. Nah, lalu dikasih ruang, di sininya harus kasih ruang. Terus udah gitu? Lalu dipukul, sesudah ada yang dipukul, ada yang ditarik ini. Kan ini ada 3. Ditarik ini juga bisa, nah, asal ada getaran, dan dipukul juga bisa. Menurut saya ini karinding nadanya ada kuncinya, ada 5 nada dasarnya gitu. Pertama di tenggorokan kecil, yang kedua dibesarin, yang ketiga narik napas, yang keempat keluarin napas, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu di tenggorokan digoyangin. Coba, Bah. Salah satu contohnya dipukul seperti ini. Posisi di tenggorokan bayangannya seperti nyebut huruf I. Ih, Nah, itu cara dipukul, cara ditarik juga ini bisa. Nah, ini dipadukan dengan celempung. Nah, Bah, kan tadi saya lihat Iya. Abah sama akangnya kan sambil mainin celempung, sambil mainin karinding, Iya. nyanyi. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang ngiringin saya nyanyi gimana? Ya, mau aja tuh. Lagu apa nih? Maunya lagu apa? Bubui Bulan aja ya? Bulannya boleh. Oke. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate situ ciburu lautna hese dipancing ngeredet hate ningan
dulu sekarang, karinding nggak cuma bisa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah aja ya. Alat musik tradisional ini juga nggak kalah keren kok kalau disandingkan dengan alat musik modern. Yap, band Noah rupanya tertarik untuk melakukan kolaborasi dengan karinding. Seperti dalam lagu yang berjudul Sahabat ini. Wah, keren ya! Warga Kampung Naga memang memegang adat istiadat dan menjaga betul tradisi serta budaya yang ada. Hal ini bisa dilihat dari bentuk rumah panggung dengan bahannya dari bambu atau kayu. Atap rumah pun harus terbuat dari daun nipah, ijuk atau alang-alang loh. Dan uniknya lagi, rumah harus menghadap ke utara atau ke selatan dengan tujuan agar setiap rumah bisa saling berhadapan. Supaya bisa saling sapa antar tetangga rupanya. Di Kampung Naga nggak boleh ada listrik sama sekali, tapi warga cukup dikenyangkan dengan kekayaan alam yang ada. Lihat aja nih keseruan adik-adik yang bebas berenang di sungai kapanpun mereka mau. Nah, sumber mata air juga ada di sini nih. Jadi warga tinggal bawa wadah airnya aja deh. Dan nggak usah takut kehabisan air bersih karena ada air yang terus mengalir langsung dari pegunungan. Hasil bumi lainnya juga boleh diambil oleh warga kok. Misalnya mengambil singkong dari kebun untuk diolah menjadi makanan khas Kampung Naga, yaitu kue pipis. Pemirsa, Kampung Naga punya makanan khas yaitu kue pipis. Saya juga penasaran sih kayak apa bentuk dan rasanya. Makanya sekarang saya mau bantu ibu-ibu ini untuk bikin kue pipis. Saya bantu ya? Iya, silakan. Oke, singkong dulu. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue pipis sangat sederhana loh. Ada singkong, gula aren, kelapa, garam, dan daun pisang sebagai pembungkus. Singkong diparut terlebih dahulu, setelah itu dibuang airnya dengan cara diperas. Untuk isinya, parutan kelapa dicampur dengan gula aren yang sudah dihancurkan sebelumnya. Jangan lupa untuk tambahkan garam sebagai perasa. Berikutnya, adonan singkong dimasukkan ke dalam daun pisang, dan baru setelah itu masukkan isinya yaitu gula aren yang sudah dicampur dengan parutan kelapa. Padatkan lagi dan tutup bungkusan daun pisangnya ya. Kukus ke dalam panci dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Nah pemirsa, ini dia kue pipis. Kelihatan ya dari bentuknya mana yang ibu bikin, mana yang saya bikin ya. Sekarang saya mau coba nih saya bikin yang ini soalnya bentuknya aneh. Rasanya yang manis, lezat banget pemirsa. Dijamin bikin nagih deh. Pemirsa dulu sekarang, hal yang wajib dilakukan kalau lagi berwisata ke suatu tempat adalah berbelanja oleh-oleh. Yap, Raja Pola identik dengan pusat perdagangan kerajinan tangan yang memiliki berbagai jenis produk anyaman khas Tasikmalaya. Kerajinan anyaman di sini sudah banyak mengalami kemajuan loh, baik dari segi pemasaran maupun keanekaragaman produknya. Misalnya, kalau dulu anyaman pandan hanya berbentuk tikar, sekarang ada puluhan jenis barang hasil anyaman pandan yang unik. Nah, siapa sangka sih kalau tas dan dompet yang berwarna-warni ini merupakan hasil anyaman pandan. Kerajinan yang biasa dikenal dengan sebutan kelut ini ternyata semakin populer loh. Sekalipun permintaan kelut anyaman pandan meningkat, tapi proses pembuatannya tetap dengan cara tradisional kok. Ya, seperti di rumah produksi Batamia ini yang memanfaatkan kepiawaian warga lokal untuk menghasilkan kerajinan pandan. Pandan
sudah dijemur hingga kering di bawah sinar matahari, nantinya akan dibentuk sesuai hasil produk yang diinginkan, baik tas maupun dompet. Ada yang dibiarkan berwarna alami, dan ada juga yang dicelupkan ke dalam pewarna. Setelah itu, pandan akan dibentuk sesuai pola serta ukuran yang diinginkan. Dan gak lupa dijahit ya, supaya produk yang dihasilkan lebih rapi dan kuat pemirsa. Pemirsa, kalau tadi kita udah lihat proses pembuatannya, sekarang kita masuk ke tahapan finishing, yaitu tahapan yang paling saya suka, karena kita akan mempercantik kulit pandan ini. Bu, bisa ajarin saya Bu untuk menghias ini? Nah, ini dia bagian pentingnya. Mempercantik kulit anyaman pandan dengan menempelkan hiasan serta manik-manik dengan membentuk gambar yang diinginkan. Warna-warnanya juga boleh dikombinasikan kok. Yang penting, tetap seirama dengan warna dasar kulitnya ya. Setelah ini, bakalan ada kombinasi seru dalam makanan khas Tasikmalaya, yaitu tutuk oncom. Kayak apa ya kira-kira? Tetap di dulu sekarang ya.